Ya nggak tahu, mungkin saja bawahnya dia tegang. Tapi atasnya nyut-nyutan. Gri, lu tuh mau bahas apa sih, Gri? Kayak dokter Boyke aja lu, Gri. Memang urusan politik harus dibawa enjoy dan ketawa ketiwi. Ngapain kita ngeladenin macam Roy Suryo, macam Rismon, yang ahlinya ahli, sok ahli, jual-jual keahliannya. Tara, makjreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya. Sementara ini bukan opung dulu ya, biar bervariasi. Kali ini adalah Bung Agri Fanani. Sama seperti opung Parbelak, ulasan Bung Agri Fanani daging semua. Juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah Bung Agri Fanani kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, lu akhir-akhir ini semenjak pulang Solo ke Pak Jokowi, videonya jarang banget, Gri, ditunggu-tungguin, nggak nongol-nongol. Lu sok-sok sibuk, Gri. Nggak sok sibuk. Ya, sepulang dari roadshow Solo, Jogja, kemudian di Jakarta, kemari-marinya itu ada rentetan kegiatan yang harus di follow up dari rangkaian roadshow itu. Wih, keren kali kau, Gri. Habis semua orang pengen ketemu, kalau nggak ditemuin kan ya nggak enak juga gitu. Nah itu yang kemudian ya menyita waktu sih nggak. Memang harus diluangkan waktu khusus sehingga ya nggak apa-apa lah, nggak bikin video dulu. Gitu. Nah, hasil bertemu dengan Pak Jokowi dari Solo, dari rumah beliau. Pak Jokowi datang sendiri ke Polda Metro. Oh diar, kalian panik semua. Oh diar kan? Oh diar lah, masa enggak? Ini baru top. Ini baru era politik modern. Suka-suka lu ngomong lah, Gri. Era politik modern. Apa hubungannya dengan Pak Jokowi lapor ke Polda Metro? Ya enggak lah. Eskalasi politiknya ya makin tinggi, makin tegang. Kan mereka tegang, Gri. Mereka tegang apa? Mereka nyut-nyutan? Oh iya ya. Kalau tegang tuh begini. Kalau nyut-nyutan begini. Oh iya ya, bener juga. Wah, netizen saya kritis banget ya. Ya nggak tahu, mungkin saja bawahnya dia tegang. Tapi atasnya nyut-nyutan. Gri, lu tuh mau bahas apa sih, Gri? Kayak dokter Boyke aja lu, Gri. Memang urusan politik harus dibawa enjoy dan ketawa ketiwi. Ngapain kita ngeladenin macam Roy Suryo, macam Rismon, yang ahlinya ahli, sok ahli, jual-jual keahliannya. Ya, semua ijazah kalau dianalisa cara-cara mereka berdua, siapapun yang punya ijazah bakal seperti itu. Apalagi yang generasi dulu,
era-eranya Pak Jokowi. Siapapun pejabat di negeri ini, kalau diperiksa, seperti kalian yang lakukan katanya pakai metode ilmiah, hasilnya juga akan sama. Karena kan terjadi evolusi. Aduh, ahlinya ahli. Iya, saking paniknya mereka sok-sok menutupi kepanikannya. Nanti saya tampilkan cara menutupi kepanikannya ya. Ya, yang Pak Jokowi laporkan ini siapa-siapa saja dan kira-kira melanggar pasal berapa KUHP dan melanggar pasal berapa Undang-Undang ITE. Modiar. Sumpah Modiar. Sumpah. Nggak percaya. Cekidot. Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, dan juga pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan. Iya. Lah, Gri. Pasal 310 KUHP mah, enteng itu mah, kecil itu mah. Pencemaran nama baik. Ancaman hukumannya cuma 9 bulan. Dendanya cuma 4.500.000. Aduh, cicil itu, bah. Keren ya. Mereka dilaporkan ya melanggar pasal 310 KUHP. Ternyata ini pengacara hebat-hebat semua ternyata. Mereka juga laporkan dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 311. Apa, Gri? Ya, telah melakukan fitnah yang luar biasa. Ancamannya berapa, Gri? 4 tahun, denda 750 juta. Lumayan, kumpulin aja ancaman hukumannya. Kalau tadi cuma 9 bulan, sekarang 4 tahun. Enyak. Ternyata lagi. Pengacara hebat ini melaporkan juga dengan pelanggaran pasal 27A Undang-Undang ITE. Apalagi, Gri? Menyerang secara elektronik. Ancaman hukumannya berapa, Gri? 2 tahun, denda 400 juta. Wow, lebih turun lagi, Gri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pengacara Pak Jokowi juga melaporkan dengan ancaman hukuman pasal 32 Undang-Undang ITE. Apalagi, Gri? Banyak kali, Gri. Inilah pelanggaran berlapis. Modiar kan saya bilang. Pasal 32 Undang-Undang ITE ini adalah merubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan dokumen elektronik dan diancam hukuman 8 tahun serta denda 2 miliar rupiah. Ya, ini baru mantep, Gri. Ya, ini baru mantep ancaman hukumannya. Aduh. Mantap kali. Pantas panik. Terutama yang perempuan-perempuan ini nih. Tapi sih nggak panik sih. Karena hari-harinya diduga mungkin udah nggak masakin suami, nggak nyiapin untuk anak-anak. Jadi udah biasa. Kalaupun nanti divonis masuk penjara, ya udah terbiasa gitu. Udah biasa ditinggal demo. Udah biasa ditinggal melakukan aksi-aksi. Sepertinya sih seperti itu. Jadi Allah itu menghukum umatnya atau memberikan pelajaran kepada umatnya atau memberikan cobaan ke umatnya itu sesuai dengan kemampuannya. Saya yakin Allah sudah mengukur itu dan mereka mampu. Makanya udah biasa meninggalkan suami dan anak-anaknya di rumah kan untuk ditinggal demo dan aksi-aksi. Nah, nanti ditinggal untuk menjalani penjara. Gri, lu bisa aja lo, Gri, lo. Make sense nggak kira-kira? Make sense kan? Iya. Make sense lah. Itu loh.
Tidak berhenti sampai di situ, pengacara Joko Widodo dalam aduannya juga tergugat melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE. Apa itu, Gri? Memanipulasi dokumen elektronik. Ancaman hukumannya, Gri, 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Oh, diar ya. Oh, diar ya. Kalau nanti ternyata dianggap melanggar pasal berlapis, ya tinggal nambahin aja. Yang tadi mulai dari 9 bulan, ancaman kurungannya, sampai 12 tahun ini. Berapa? 9 bulan, 2 tahun, 8 tahun, udah 10 tahun, 9 bulan kan? Terus tambah lagi 12 tahun. Artinya 22 tahun, 9 bulan. Ini emang begitu cara ngitungnya. Loh, kalau melanggar pasal berlapis kan kena semuanya. Nah, itu ancaman hukuman. Vonis hakim nanti terserah berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Ngeri kali, Gri. Sampai 22 tahun lebih. Enggak sih bagi dia. Enggak ngeri bagi dia. Bagi Roy Suryo, bagi Rismon, ya, enggak ngeri. Bahkan dia nantangin kok. Ya, jangankan penjara, mati pun saya ikhlas katanya. Luar biasa. Nanti kita bahas terpisah ya. Ya, ini rada seru nih soalnya nih. Oke, terus siapa-siapa saja, Gri, yang kemarin dilaporkan sama Pak Jokowi? Simak. Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya, kalau boleh saya sampaikan, ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Iya. Kok inisial sih, Gri? Sebut nama aja, sah. Ya tadi kan udah RS, masa kalian nggak tahu? RS itu, kok RS-nya ada 2, Gri? Ya nggak tahu, ini masih simpang siur ini. Yang jelas ada 5 yang dilaporkan. RF-nya kok nggak ada. Lupa nyebutin ya. Mungkin ya, tapi nggak tahu. Nanti kita tunggu saja, minggu depan lah setidak-tidaknya. Kalau ini sekarang penyelidikan tahapannya, kalau kemudian nanti penyidik sudah mendapatkan kesimpulan dan bukti-bukti kuat, setidaknya 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan nama-nama tadi menjadi tersangka, ya minggu depan dipanggil di BAP, ya langsung konferensi pers pakai baju oranye. Pakai baju oranye ya. Biar mukanya glowing, putih, ya, penampilannya seperti ibu-ibu sosialita, bakal ganti baju oranye juga. Ya muka lu glowing juga buat apa? Nanti di penjara ini nggak pernah bisa ke salon lagi kan, ini nanti kan ada flek-flek hitam, perong hitam gitu. Gri, lu kok hafal banget sih, Gri? Emang lu tahu kalau ibu-ibu ke salon itu, ya kan gue juga punya istri. Ya tahu lah. Masa kayak gitu-gituan nggak tahu? Ilmu lu tinggi juga, Le. Ya enggak lah. Oh, kayak gitu aja ilmu tinggi. Masih tinggian Rismon sama Roy Suryo lah. Dia kan ahlinya ahli. Sama lagi RS. Masa nggak tahu sih RS? Roy Suryo ya? Bukan. Siapa yang bilang Roy Suryo? RS itu raine sengklek. Bahasa Indonesianya mukanya sengklek. Ya, muka-muka cengengesan, ya, cengenges terus itu. Enggak, aku nggak bilang Rai Suryo. Oh, salah. RS tuh dugaan saya Rai sengklek. Terus ES siapa gini? Si Eno ya? Yang kacamata hitam terus ya? Bukan! Bukan itu yang dimaksud. ES itu Edian saklawase. ES itu Edian selamanya.
Loh, orang kan menerjemahkan inisial kan ya suka-suka masing-masing. Persepsi saya itu gitu. Kalau persepsi kalian ada nama lain ya sah-sah saja. Makanya itulah kenapa disebutkan bukan nama, tapi inisial. Karena ya masih belum ditetapkan jadi tersangka toh. Ya, inisial itu ya terjemahan saya adalah ES itu Edian Salawase. Gri, lu dapet aja sih, Gri. Iya, dapet gua mau dari tong sampah. Gri, konten lu nggak bermutu, Gri. Iya, memang. Buat apa konten bermutu? Kalau kemudian cuma ngotot-ngotot, nguras energi. Mending konten-konten yang seperti ini, nggak bermutu. Tapi kita ceria, bahagia terus. Menaikkan hormon endorfin. Yang itu juga menaikkan otomatis kekebalan tubuh kita. Kita jadi sehat terus. Sehat jasmani, sehat rohani. Jangan sehat jasmaninya doang, rohaninya tapi gila. Kayak mereka-mereka itu. Ini rohaninya dia kan sudah pada gila. Siapa, Gri? Sebut nama dong. Enggak berani. Kirain lo pemberani, Gri. Enggak. Gua nggak akan terpancing provokasi kalian sekarang. Terus RS lagi. Tadi RS, ya, nama lain, sekarang RS lagi. Siapa, Gri? RS yang berikutnya? Rasain lo. RS itu rasain lo, senep. Senep kalian sekarang. Hah? Gimana nggak senep? Hari-harinya menghadapi proses hukum kan senep. Ya? Bolak-balik ke kamar mandi. Kata istrinya di dalam rumah, "Pak, ngapain sih?" "Iya, senep aku." Dia baru ke kamar mandi, bolak-balik ke kamar mandi, ngapain, Pak? Senep. Senep itu bahasa Indonesianya mulus ya. Itu RS yang berikutnya, inisial RS itu rasain lu, senep. Rasain lu, sekarang senep. Ya? Oh, dia nggak? Oh, dia lah. Karena apa? Kalau ini kita bicara teknis, kita bahas teknis, kita bahas IT, kita bahas ijazah palsu, kita nggak akan masuk. Dijelaskan dengan fakta apapun, semodel orang-orang yang semacam ini nggak akan masuk, nggak akan mau terima, nggak akan mau melihat fakta benarnya. Nggak akan. Allah sudah nas, sumum bu'mum umyum fahum layar ji'un. Mereka itu adalah buta, tuli, budek, picek, tertutup mata hatinya, dikasih tahu tidak dikasih tahu sama saja, mereka tidak akan percaya. Itu Al-Baqarah, itu dinas golongan-golongan orang-orang ini. Jadi percuma saja, karena percuma ya udah kita mendingan menaikkan hormon endorfin aja ya, setuju ya? Yang setuju tulis di komentar. Yang nggak setuju langsung tutup, tinggalkan channel saya. Nonton yang lain. Kita butuh sehat. Kita butuh bersenang-senang. Ya. Sehat akal, sehat budi, sehat fisik. Kita butuh itu. Disebutkan oleh pengacara, inisial lainnya adalah T yang dilaporkan. Oh, tahu itu, Gri. Yang dokter ibu-ibu itu kan. Bukan. Siapa bilang dia? Terus siapa, Gri? Ya, inisial T itu adalah tiba saatnya sekarang masuk penjara. Udahlah, Gri. Suka-suka lu lah. Bodoh amat lah, gua nikmatin aja lah. Iya, T itu tiba saatnya sekarang masuk penjara. Kan ini yang mereka inginkan. Ini yang mereka tunggu-tunggu. Ya, mereka ini yang mereka tantangin terus kan? Iya. T itu adalah tiba saatnya sekarang masuk penjara. Nah, disebutkan oleh pengacara yang berikutnya adalah inisialnya K. Oh, gue tahu, Gri. Perempuan juga kan itu kan. Yang mukanya dua-duanya glowing, yang lu tadi bilang.
Yang kayak ibu-ibu sosialita kan. Siapa yang bilang lu nebak-nebak aja lu men? Bukan. K itu adalah kurnia Allah masuk penjara. Nah, masuk penjara semua, Gri. Ya memang yang diinginkan itu. Kan nggak takut masuk penjara. Nggak takut mati meninggal sekalipun katanya. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini adalah kurnia Allah. Sekarang bisa masuk penjara. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kan gitu. Oh, jadi bukan nama-nama yang selama ini diduga orang ya? Enggak, menurut saya. Inisial tadi tuh itu. Bukan yang selama ini disebut orang. Ini loh, konten out of the box. Oh, alah, Gri. Lu nyanjung diri sendiri. Konten out of the box. Lah, sekarang siapa yang bahas dari angle ini? Kan nggak ada. Ya. Kan nggak ada. Kemudian siapa yang sangka kalau inisial-inisial yang tadi disebutkan oleh pengacara itu ternyata artinya itu tadi? Ya, siapa yang sangka? Kan nggak ada pernah yang mikir ke arah sana kan? Iya juga ya, Gri ya. Hebat. Nah, kayaknya ini yang belum kesebut atau ketinggalan atau kelewat atau salah dengar ini si RF nih. Siapa lagi tuh RF? Ya nggak usah saya terjemahkan lah. Si RF nih yang belum kesebut nih. Apa memang nggak dilaporkan atau kelewat atau apa nih? Lu berharap mereka dilaporkan, Gri? Enggak, siapalah berharap. Lah, belakangan setelah peristiwa kedatangan Pak Jokowi ke Bareskrim kemarin, ternyata tidak hanya Jokowi yang melaporkan para pembuat fitnah ini ke Polda Metro, tapi alap-alap Jokowi sekaligus juga melaporkan ke Polda Jateng, Polres Solo, dan Polres Jogja. Pun demikian, ada unsur lain yang juga melakukan pelaporan yang sama adalah Pemuda Patriot Nusantara. Dia melaporkan dengan pasal 160 KUHP, yaitu penghasutan dengan ancaman hukuman 4 tahun 500 juta rupiah. Biar ya, nanti belum BSJL. BSJL mau melapor nggak nih? Saya dengar BSJL juga mau melaporkan juga nih. Mau melaporkan Roy Suryo juga nih. Ayo lo. Dan ini adalah petikan wawancara dengan salah satu media mainstream yang saya ambil jawaban penggalannya saja. Dan pertanyaannya kira-kira gimana Mas Roy tanggapannya laporan Pak Jokowi ke Bareskrim? Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan. Hebat. Terus Roy, siapa aja yang dilaporkan oleh Pak Jokowi selain kamu? Nama-nama selain saya, ada juga Pak Dr. Rismon, ada juga Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadilah ya. Siap nggak lo ngadepin nanti di pengadilan? Menurut saya siap ya, kita siap karena kita itu uji kebenaran, kita uji kejujuran. Senep. Siap nggak lo jika nanti vonisnya kamu bersalah? Dan saya siap mempertanggungjawabkan. Hebat. Kalau sampai masuk penjara gimana lo? Tanggapan saya bagus. Terus kalau sampai vonisnya maksimal dari tuntutan gimana lo? Bagus. Dan kalau kemudian nanti sangkaannya, tuntutannya benar-benar berlapis sesuai yang disampaikan oleh pengacara dan vonisnya juga berlapis, gimana lo? Tanggapan saya bagus. Terus kalau teman-teman lu ternyata nanti dinyatakan bersalah semuanya dan divonis sesuai dengan tuntutan gimana lo? Tanggapan saya bagus. Kalau teman lu, Rismon, dinyatakan bersalah dan masuk penjara, apa tanggapan lu? Tanggapan saya bagus. Kalau Rizal Padilla juga ternyata dianggap bersalah
dan divonis masuk penjara, gimana lo? Bagus. Terus, kalau yang perempuan-perempuan itu, Dokter Tifa dan Kurnia, kan kasihan perempuan masa harus masuk penjara. Apa tanggapan kamu? Tanggapan saya bagus. Lah kok bagus semua? Kayak udah. Ini wawancara imajiner ya. Saya tidak melakukan wawancara apapun dengan Roy Suryo. Dan ini adalah wawancara Roy Suryo dengan media mainstream. Ini potongannya. Kemudian ini adalah imajiner just kidding. Ya. Itulah cara Roy Suryo menutupi kepanikannya dengan menjawab sok tegas, ya, sok dengan nada tinggi supaya tidak ketahuan ada aura ketakutan dan panik. Bagus. Tanggapan saya itu bagus. Ya udah, karena bagus, nanti setelah ini saya coba bahas Rismon seperti apa tanggapannya. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama Prabowo, lawan hoax untuk Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Oke guys, sudah kita simak bersama ulasan dari Bung Agri Fanani. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua macam kayak gini. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan, Bung Agri Fanani mengulas tentang situasi hukum yang tengah dihadapi oleh Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang kini duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Dalam video tersebut, Bung Agri dengan gaya satir dan logika yang tajam, menyoroti ekspresi wajah panik Roy Suryo saat mendengarkan tuntutan jaksa. Hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah. Ekspresi yang tidak bisa disembunyikan, kata Bung Agri, adalah cermin dari seseorang yang sedang terjepit dalam tekanan luar biasa. Ini mengingatkan kita pada pepatah lama, air tenang menghanyutkan, tapi kalau sudah panik, semua topeng rontok. Dalam konteks hukum,
Ekspresi emosional bisa menjadi refleksi batin terdalam yang tidak bisa dibohongi oleh narasi verbal. Lebih jauh, Bung Agri juga menyoroti tentang bagaimana kasus meme stupa Borobudur yang menyeret Roy Suryo seolah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ketika awalnya ia menyebarkan meme itu dengan dalih mengkritik, akhirnya justru ia sendiri yang harus bertanggung jawab atas penyebarannya. Disinilah Bung Agri menyinggung soal konsep resiprokalitas hukum, siapa yang menyebarkan harus siap bertanggung jawab. Bung Agri menyitir bagaimana publik figur seharusnya tidak bermain-main dengan simbol agama, terlebih di ruang publik digital yang sangat mudah terbakar emosi dan ketersinggungan. Ini selaras dengan teori komunikasi massa dari McLuhan yang mengatakan bahwa the medium is the message. Artinya, ketika seseorang menyampaikan sesuatu di media sosial, pesan itu bukan hanya apa yang tertulis, tetapi juga bagaimana, di mana, dan oleh siapa pesan itu disampaikan. Kocaknya, Bung Agri tidak berhenti di situ. Ia menyindir dengan gaya khasnya. Roy Suryo yang selama ini dikenal sebagai pakar telematika, justru terjebak dalam kasus digital. Seperti tukang jamu keracunan jamunya sendiri. Ini ibarat analogi tukang gali lubang, jatuh sendiri ke dalamnya. Dengan pendekatan logika terbalik yang menggelitik, Bung Agri mengajak kita melihat ironi-ironi sosial dan politik dalam kasus ini, di mana seseorang yang harusnya paham soal jejak digital justru tersandung oleh ketidakhati-hatiannya dalam bermedia sosial. Ia juga menekankan bahwa dalam dunia digital, tidak ada yang benar-benar hilang. Sekali unggah, jejaknya abadi. Hal ini paralel dengan konsep digital permanence yang menjadi isu besar dalam etika bermedia sosial masa kini. Bung Agri juga memaparkan bagaimana proses hukum Roy Suryo menjadi semacam panggung bagi pertarungan persepsi publik. Di satu sisi ada kelompok yang merasa ini bentuk pembalasan politik atau semacam pengalihan isu. Di sisi lain, ada yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap simbol agama dalam negara yang plural seperti Indonesia. Bung Agri, dalam hal ini, tidak memihak secara gamblang, tapi mengajak kita berpikir lebih kritis. Apakah hukum berlaku adil untuk semua, atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Pertanyaan ini seperti gema dari prinsip keadilan John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan adalah keadilan yang buta terhadap status sosial. Dengan sangat lugas, Bung Agri menyinggung pula tentang ketidakkonsistenan sikap Roy Suryo sejak awal kasus mencuat. Dari awalnya menyangkal sebagai penyebar pertama, lalu mengaku hanya membagikan ulang, hingga kemudian menghapus unggahan dan meminta maaf. Bung Agri menyatakan bahwa inkonsistensi ini bisa menjadi cermin dari ketidaksiapan moral seseorang ketika dihadapkan pada tanggung jawab sosial. Ini selaras dengan adagium hukum ignorantia legis non excusat. Ketidaktahuan akan hukum tidak membebaskan seseorang dari tanggung jawab hukum. Terlebih lagi, posisi Roy Suryo sebagai mantan pejabat publik seharusnya menjadi contoh, bukan sebaliknya. Dalam menganalisis tuntutan 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah, Bung Agri juga menyinggung soal logika proporsionalitas dalam hukum pidana. Ia mempertanyakan apakah vonis itu sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. Disinilah Bung Agri menggunakan pendekatan etik utilitarianisme. Apakah vonis itu membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat dalam jangka panjang, atau justru menciptakan preseden buruk dalam kebebasan berekspresi? Ini adalah titik di mana Bung Agri tidak hanya jadi komentator, tapi juga menjadi fasilitator berpikir kritis bagi penontonnya. Secara keseluruhan, gaya ulasan Bung Agri Fanani dalam video ini adalah kombinasi antara satir sosial, logika hukum, dan kritik moral yang dikemas dalam format yang renyah dan mudah dicerna. Ibarat menyantap rendang pedas tapi penuh gizi. Terasa di lidah, tapi juga mengenyangkan akal. Kekocakannya bukan asal jenaka, tapi dibangun dari fondasi nalar yang kuat. Dan itu yang membuat kontennya tidak hanya menghibur, tapi juga mencerahkan. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak dengan apa yang disampaikan Bung Agri Fanani?
Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat,